Selamat datang di channel Di Luar Nalar Coy. Kali ini gue bakal bahas pembantaian para PKI dan kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Sulawesi. Langsung aja coy, dilansir dari tirto.id, sebuah kawat dari Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta kepada Washington menyebutkan adanya kerusuhan di Sulawesi Selatan. Kawat bertanggal 12 November tahun 1965 itu menyinggung laporan seorang pemuka Kristen Protestan bahwa toko-toko milik peranakan Cina di Makassar menjadi sasaran pengrusakan. Amuk massa terjadi di tengah kampanye pengganyangan segala hal terkait Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurut Brad Simpson, dokumen tersebut adalah telegram Duta Besar Amerika untuk Indonesia Marshall Green tentang gambaran umum situasi politik dan keamanan di Sulawesi, Jawa Tengah dan Jawa Timur terkait pembasmian PKI oleh tentara dan sekutunya. Pembasmian itu, di beberapa daerah, berkembang menjadi mirip kerusuhan etnis dan rasialis. Bukan tanpa prakondisi warga peranakan menjadi sasaran. Salah satu narasi yang berkembang terkait G30S adalah keterlibatan dan partisipasi Republik Rakyat Cina pimpinan Mao Zedong dalam aksi penculikan para jenderal Angkatan Darat. Warga peranakan Cina, berikut propertinya, yang sebenarnya tidak berhubungan dengan itu pun menjadi sasaran kemarahan. Pemuka Kristen Protestan Sulawesi yang tiba di Jakarta hari ini melaporkan 90% toko-toko Tionghoa di Makassar diserang dan isinya dihancurkan pada tanggal 10 November tahun 1965, yang mana melibatkan hampir seluruh penghuni kota, aku Marshall Green dalam kawat telegram diplomatik rahasia itu. Menurut catatan Taufik dalam Kamp Pengasingan Monconglu, 2009, dalam kerusuhan di Makassar pada tanggal 10 Oktober tahun 1965 itu melibatkan pihak ketiga yang punya kepentingan tambahan selain pembasmian PKI. Aksi berubah menjadi penjarahan milik orang-orang Tionghoa dan penghancuran rumah orang Jawa, tulis Taufik. Dokumen itu menyebutkan juga soal pembantaian orang-orang PKI. Disebutkan persebaran kekerasan anti-PKI di daerah Bugis di Sulawesi. Muslim di Bon dilaporkan masuk ke kamp tahanan dan membunuh 200 orang tahanan PKI. Tidak terlalu jelas Bon yang mana karena ada nama daerah, wilayah bernama Bon di berbagai kawasan Sulawesi. Di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan punya juga daerah bernama Bon. Kabupaten Bon sendiri berada di Sulawesi Selatan. Di Muna, Sulawesi Tenggara, ada kecamatan bernama Bon. Di Bon yang terletak di Sulawesi Selatan sendiri terjadi pembantaian terhadap orang-orang PKI. Dari wawancaranya dengan Anwar Abbas, Taufik dalam Kamp Pengasingan Monconglu menyebut, pembunuhan terjadi di penjara Kodim Watampone, kurang lebih ratusan orang sipil yang berasal dari Jawa. Mereka umumnya karyawan pabrik gula Arasu. Di sana, sentimen anti orang-orang Jawa sempat meningkat pada 1960-an. Pada masa-masa genting dan penuh desas-desas itu, ada yang menganggap orang Jawa identik dengan PKI. Para tahanan itu harus menghadapi kekerasan massa dan terbunuh dalam kerusuhan itu. Melebihi pemenggalan kepala yang menjadi eksekusi standar di berbagai penjuru tanah air kala itu, dalam peristiwa di Watampone itu terjadi pencincangan tubuh atas orang-orang PKI. Pencincangan adalah mutilasi berat, berupa pemotongan dan penyayatan bagian-bagian tubuh sehingga terpisah dalam potongan-potongan, tulis Rum Ali dalam Titik Silang Jalan Kekuasaan tahun 1966-2006. Soal pembantaian orang-orang PKI di Bon, Sulawesi Selatan, juga disinggung dalam biografi presenter kondang Andi F. Noya dalam Andi Noya Kisah Hidupku, 2015, yang disusun Robert Adika SP. Suatu hari, Korps Polisi Militer CPM menitipkan 40 tahanan yang hendak diproses ke penjara Watampone, di pusat Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan. Tahanan-tahanan itu terkait PKI. Kepala penjara Watampone kala itu adalah laki-laki Indo bernama Jopi Clarwater. Massa anti-PKI yang tak sabaran akan proses hukum pun mendatangi para tahanan yang dicap PKI untuk langsung dihakimi. Sebagai kepala penjara, Clarwater tak mengizinkan melepaskan tahanan yang harus ada di dalam penjara dan menolak massa masuk ke penjara. Massa yang lepas kendali itu tetap ngotot. Penjara berhasil mereka bobol dan tahanan dieksekusi. Tak lupa, Clarwater dan wakil kepala penjara juga sekalian dieksekusi. Kepala penjara Indo-Eropa bermarga Clarwater itu tak lain adalah kakek Andi F. Noya dari pihak ibu. Setelah kejadian, istri Clarwater, Johanna Bluwer, pindah ke Belanda.
Dari hasil wawancara dengan salah satu narasumber yang tak disebut namanya pada tanggal 18 Agustus tahun 2008 di Watampone, Taufik menyebut nama kepala penjara adalah Kalwater dan keturunan Belanda Peranakan. Disebutkan pula Kalwater adalah Ketua Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, SOPSI, daerah Bonn. Bersama Ketua PKI Bonn Andi Mapa juga Sekretaris Jenderal PKI Bonn Igo Garnida Heri Erianto, Kalwater dibunuh massa. Selain membunuh ketiganya, massa mendatangi penjara di Markas Komando Distrik Militer Kodim dan kantor kepolisian Resort Polres yang menjadi tempat penampungan orang-orang PKI. Di buku The Contours of Mass Violence in Indonesia, tahun 1965-68, 2012 yang disusun Douglas Anton Kamen dan Katharine E. McGregor disebutkan, pembunuhan pertama terjadi di distrik Bonn sekitar November tahun 1965. Kalwater adalah ketua SOPSI di Bonn dan seorang Indo-Eropa yang juga kepala penjara di Bonn. Dia terbunuh oleh gerakan massa. Kalwater dan Clarwater bisa diasumsikan sebagai orang yang sama. Kesulitan lidah lokal menyebut nama Belanda seperti Clarwater akhirnya hanya menyebutnya menjadi Kalwater. Toh baik Kalwater maupun Clarwater bekerja sebagai kepala penjara Watampone dan sama-sama Indo-Eropa juga. Hal yang mengherankan dari Clarwater atau Kalwater ini adalah informasi yang menyebutnya sebagai ketua SOPSI Bonn. Dia sebenarnya bukan berlatar buruh. Dia pegawai penjara dan istrinya pemilik toko. Plus, Indo-Eropa pula. Padu padan kombinasi yang membuat informasi dirinya sebagai tokoh SOPSI menjadi meragukan. Terima kasih sudah menonton coy, semoga hari-hari kalian penuh kebahagiaan coy, jangan lupa di-share coy.